Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Supartebu, terima kasih yang tergabung dalam organisasi koperasi konsumen pegawai Republik Indonesia yang tentu saja Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Tidak lupa Bapak Ibu segenap anggota koperasi, semuanya saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dari Pantai Selatan Cilacap ketemu di Yogyakarta. Tentu harapan kita koperasi sebagai organisasi yang dapat memfasilitasi segalanya, sehingga pada hari ini Koperasi Al-Ikhlas kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap bersama Bapak Ibu semua melaksanakan kegiatan diklat perkoperasian desa, yang tentu saja bukan hanya pengurus yang didiklat, tapi juga anggota koperasinya. Harapannya tentu Koperasi Al-Ikhlas menjadi satu koperasi yang dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya. Ciri-ciri koperasi yang mesejahterakan anggotanya, salah satunya kalau diutangi cepat cair. Angger utang sejahtera apa tidak kira-kira? Utangnya orang sejahtera. Halo. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kelupaan, namun saya lupa narasumber dan pokok semuanya yang berbahagia. Tentu saja untuk kehadirannya dan telah membagikan ilmunya kepada sahabat sahabat saya semua, keluarga besar Kementerian Agama di Koperasi Al-Ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja, koperasi merupakan salah satu badan hukum ya, yang tentu saja bertujuan untuk memberikan kesejahteraan. Kalau bahasa istilahnya dari, oleh, dan untuk anggota. Sehingga tentu saja karena koperasi merupakan gerak bersama untuk menuju pada satu kesejahteraan, maka pemahaman tentang koperasi bukan hanya pada pengurusnya, tapi juga kepada anggotanya. Karena sesuai ADRT-nya bahwa setiap anggota berhak atau boleh dipilih menjadi pengurus. Sehingga kalau belum ada diklatnya repot. Ya? Sehingga Koperasi Al-Ikhlas ini mempunyai pemikiran ada diklat untuk anggota, yang harapannya suatu saat nanti jadi pengurus koperasi sudah siap. Karena banyak sekali koperasi di negara sebelah, di sana bukan di Cilacap. Gitu? Setelah dibentuk dan terwujud adanya organisasi koperasi, tetapi tidak dapat mencapai tujuan, yakni memberikan kesejahteraan, karena pengurus dan anggotanya tidak memiliki integritas. Maka tentu hal-hal menyangkut masalah diklat perkoperasian ini menjadi penting untuk mengatur sistem manajemen dan cara kerja koperasi, sehingga anggota koperasi harus tahu. Ibarat kalau usulnya asal, jangan asal atau asal usul. Tentu anggota koperasi harus bertanggung jawab sebagai anggotanya
sehingga ketika memberikan saran, usul, peningkatan dalam kinerja koperasi maton ini. Untuk itu visi yang paling utama adalah kesejahteraan bersama. Tentu pada sejarahnya koperasi sebagai satu organisasi sebagai jalan keluar ketika sistem ekonomi liberal dikembangkan di Indonesia ternyata gagal. Begitupun pernah dikembangkan ekonomi sosialis. Ternyata tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang lebih cocok adalah koperasi yang tidak condong dengan sistem ekonomi liberal ataupun ekonomi sosialis. Ya. Maka dari itu, koperasi sebagai satu badan hukum yang genuine yang ada di Indonesia, ya tentu dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pada hari ini saya mendengar ada koperasi konsumen pegawai Republik Indonesia, walaupun kalau tidak salah undang-undangnya sudah dicabut, ya. Tetapi semangatnya masih ada karena undang-undang selain yang ini masih tetap berlaku tentang Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia. Nah, koperasi yang ada di Kementerian Agama merupakan koperasi yang bersifat khusus karena melekat di Kementerian Agama, sehingga anggotanya ini tentu dari pegawai Kementerian. Ada yang bukan orang Kementerian Agama jadi anggota koperasi Al-Ikhlas, itu orang bantuan nggak ada gitu. Nah, kedepannya kira-kira mau ada apa tidak? Ya, kepengennya Bapak Ibu anggota koperasi Al-Ikhlas ini pegawai Kemenang atau bukan? Kalau bukan pegawai Kemenang, boleh apa enggak? Enggak boleh. Lah, kenapa kok mengatakan tidak boleh? Karena tentu berlaku khusus dalam ADART yang mengatakan demikian. Lah, karena memang tujuan koperasi ini sebagai satu organisasi yang mensejahterakan, sehingga setelah sejahtera kadang-kadang susah move on, tidak mau pindah ke lain, padahal sudah pensiun masih jadi anggota koperasi. Ada pegawai Al-Ikhlas? Belum ada. Nah, inilah yang perlu ditegaskan, karena di sana bukan di sini. Banyak sekali koperasi pegawai negeri yang kemudian masih mempertahankan keanggotaan padahal dia tidak lagi sebagai yang visi misinya sudah akhirnya yang terjadi koperasinya tidak sehat. Karena memang tujuan didirikan koperasi dalam lingkungan Kementerian Agama atau KPRI lah secara umum itu untuk mewadai, memfasilitasi pegawai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu perkembangan pegawai pada zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Apakah undang-undang koperasi ini masih kemudian mengakui terhadap undang-undang ASN? Tentu saja karena di sana ASN terdiri dari PNS dan P3K. Sekarang kedua saya tanya, P3K sudah ada yang masuk jadi anggota koperasi? Belum. Dan kira-kira kalau sesuai dengan undang-undang ASN, apakah bisa disebut dengan PNS sebagai ASN atau tidak, atau layak atau tidak? Tentu hal demikian perlu diangkat dalam rapat anggota, sehingga bukan hanya sebatas keputusan ketua, bukan ketua partai ya, ketua koperasi, tetapi merupakan mandat dari anggaran dasar dan anggaran rumah, sehingga semuanya berlaku.
Mengapa demikian? Tentu di lingkungan Kementerian Agama ini berkembang, kalau tidak salah kita mendapatkan P3K ini ada 60-an lebih, 60. Ya, kalau anggotanya per bulan itu iuran yang simpanan wajib, simpanan pokok dan lainnya 500.000, berarti kalau ada 60 berarti sudah masuk 30 jutaan satu bulan. Gitu? Kalau 1 tahun berarti ya, sudah banyak duit. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita melihat pada koperasi kita Al-Ikhlas ini sebagai koperasi yang berprestasi. Kemarin dinobatkan sebagai koperasi yang memiliki aset besar, ya, sudah sampai 30 M. M apa? 30. Ini duitnya banyak atau sedikit ini? 30 miliar. Itu sudah cukup besar untuk organisasi koperasi. Nah, tentu agar koperasi selalu sehat, koperasi ini selalu siap untuk memberikan kejawaran pada anggotanya, maka kita semua harus memiliki integritas yang baik. Pertama, integritas yang dibutuhkan oleh koperasi adalah komitmen terhadap janji, ya, sebagaimana ketika panjenengan menandatangani sebagai anggota koperasi. Yang kedua, koperasi bukan sebagai biasanya koperasi konsumen ini lebih banyak kayak Al-Ikhlas mungkin simpan pinjam, ya, simpan pinjam. Nah, ini biasanya yang terjadi di sana-sana itu meminjam ketika sudah tidak dipercaya oleh lembaga keuangan lain, baru pinjam ke koperasi. Nah, kemudian ketika sudah pinjam ditagih di koperasi, jawabin, wah aku sih utang wis kelaren, kok sing nyasih ngutangi isi ibu. Maka ketika terjadi demikian, saya yakin koperasinya tidak bertahan. Maka kami berharap, ya, komitmen ini panjenengan laksanakan sebagaimana kontrak kerja panjenengan dengan koperasi, dengan janji koperasi menambah atau meningkatkan kesejahteraan ekonominya bagi anak. Kemudian karena koperasi pegawai ini merupakan organisasi yang ada pada instansi atau institusi pemerintah, ya, seperti halnya Al-Ikhlas ini. Tentu koperasi ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Walaupun seluruh pegawai itu adalah anggota koperasi, tapi ketika melakukan pemotongan, melakukan satu pungutan iuran anggota, baik iuran wajib, sunnah ataupun mubah, ya, itu bukan dilakukan oleh koperasi, tapi dilakukan oleh pegawai kementerian. Karena yang menjadi agunan untuk motong, untuk membayar simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan simpanan sukapaksa. Ada yang sukapaksa? Itu kan bendahara kementerian agama. Gitu. Tetapi tentu saja berdasarkan ketentuan aturan-aturan yang berlaku sekarang, agar petugas dalam hal ini melaksanakan kewajibannya memotong, memungut, mengambil apa yang menjadi kewajiban penjagaan,
dibutuhkan dibutuhkan pernyataan. Sehingga saya yakin panjenengan sudah menyatakan, sudah buat surat pernyataan. Panjenengan sudah membuat pernyataan untuk memotong rambut diri. Lalu sudah. Oke, ini penting karena niat baik itu tidak cukup kalau tidak dicukupi dengan tata administrasi. Era sekarang tidak lagi hanya SPJ Kauniyah. Tahu Bapak Ibu SPJ Kauniyah itu apa? Ya, SPJ Kauniyah itu cukup, dan itu buktinya kamu bayar gaji kurang, tapi tidak ada catatannya. Itu tidak bisa dipertanggung. Maka perlu ada satu pernyataan tertulis. Maka dari itu tertib administrasi menjadi penting, sehingga program-program untuk mendukung tertib administrasi menjadi satu keharusan. Oke, sekarang kalau kita lihat operasi kita dengan aset 30-an miliar, tentu bukanlah satu organisasi usaha yang kecil untuk kecamatan kita ya. Bahkan dalam hitungan usaha, gitu ya, usaha mikro itu asetnya kalau 30 miliar ini tidak lagi digolongkan menjadi usaha mikro. Ya. Mungkin sudah masuk pada usia menengah atau usaha kecil. Kalau mikro kecil sekali, mikro berarti juga mikroskop, gitu ya, kecil atau menengah. Maka itu kompleksitasnya ada. Kalau uang 30 miliar ini hanya dikembangkan simpan pinjam, mungkin kurang begitu efektif. Apalagi tentu panjenengan sudah pidana. Kemarin Pak Presiden sudah pidato. Halo, Pak Presiden sudah pidatonya kira-kira apa? Naik 8%. Gila. Apa naik 8%? Yang naik apanya? Gaji pokok. Ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu sudah mendengar juga ya, dari Menpan PLP sudah menyetujui kenaikan mungkin menjadi, bukan kenaikan mungkin 80%, tapi menjadi 80%. Sudah dengar apa belum? Belum. Ya sekarang jadi mendengar. Gitu ya. Artinya kesejahteraan panjenengan semakin meningkat. Maka kalau operasinya itu simpan pinjam, ini khawatir nanti uangnya banyak, nggak ada yang minjem. Karena gajinya sudah cukup besar, tunjangannya sudah cukup besar. Kalau tidak ada utang, kemudian bagaimana usaha ini akan berkembang? Apa malah berbalik ya, semakin banyak gajinya kemudian semakin banyak utangnya. Bahkan kenaikannya tahun depan sekarang sudah menjadi jaminan. Wes tahun ngarepnya karena dari gajinya ini utang itu tambahin. Benar atau benar? Oke. Maka seandainya panjenengan harus berhutang, kami berharap hutangnya itu bukan karena konsumtif, walaupun ini judulnya koperasi konsumtif.